Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih dari kelas 10-7, ingin mempresentasikan latar belakang dan peran beberapa tokoh di Indonesia. Yang pertama, latar belakang dari Soekarno. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjodikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Peran Bung Karno dalam perumusan dasar negara ialah mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu nasionalisme, kebangsaan Indonesia, internasionalisme yang artinya perikemanusiaan, mufakat yang artinya demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itu atas saran seorang teman Soekarno yang ahli bahasa dinamakan Pancasila. Kedua, saya akan menceritakan latar belakang Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman, Baginda Hatib, dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Peran Muhammad Yamin dalam merumuskan dasar negara ialah pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyumbangkan pemikirannya mengenai dasar negara untuk Indonesia dalam sidang BPUPKI. Selain dari Soepomo dan Soekarno, ia terlibat juga dalam Panitia 9 dan merumuskan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang ketiga, saya akan menceritakan latar belakang Ahmad Subarjo dan peran-perannya. Ahmad Subarjo merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu hasil perkawinan dari Teuku Muhammad Yusuf dengan Wardina. Ayahnya berasal dari keturunan bangsawan Aceh dari Pidie, sedangkan ibunya seorang putri camat di Telukagung, Cirebon, keturunan Jawa Bugis yang berasal dari Jawa Tengah. Peran Ahmad Subarjo dalam merumuskan dasar negara ialah yang paling menonjol adalah ketika ia ikut menjadi anggota Panitia 9. Teman-teman, dengan Panitia 9, beliau merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, saya ingin menceritakan latar belakang dari Soepomo. Soepomo dilahirkan pada 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Ia berasal dari keluarga priai. Kakek dari pihak ibu dan ayah keduanya adalah pejabat tinggi pemerintah. Ia memulai pendidikannya pada tahun 1917 ketika ia terdaftar di Europese Lagere School Els di Boyolali. Peran Soepomo dalam merumuskan dasar negara ialah Soepomo menambahkan konsep kemanusiaan yang adil dan beradab dalam rumusan dasar negara. Pengaruhnya dalam perkembangan sistem hukum nasional Indonesia juga sangat signifikan. Yang kelima, saya akan menceritakan latar belakang dari Haji Agus Salim.
Agus Salim lahir dengan nama Masjid Dohil Haq atau yang berarti pembela kebenaran, adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga sebagai Bapak Pandu Indonesia yang ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden Indonesia nomor 657 tahun 1961. Peran Haji Agus Salim ini adalah turut ambil peran dalam perumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Peran Agus Salim dalam perumusan Pancasila adalah sebagai salah satu wakil golongan Islam dalam Panitia 9 yang bertugas merumuskan dasar negara. Yang terakhir ialah Muhammad Hatta. Latar belakang dari Muhammad Hatta ialah beliau lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Peran Muhammad Hatta dalam perumusan dasar negara ialah ia menyumbangkan gagasan terkait dasar negara dan jadi pelopor yang mengubah sila pertama Pancasila. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Guru yang telah menyaksikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.